A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Alhamdulillah, hari ini Allah masih berikan kita kehidupan, Allah masih berikan kita kesehatan, Allah masih berikan kita berkumpul dengan orang-orang yang kita sayangi. Dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan kita bisa menjadi seorang hamba yang senantiasa bersyukur kepada Rabb kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dialah Allah yang menciptakan kita, dialah Allah yang memberikan anugerah karunia untuk kita, maka sudah sepantasnya setiap hari kita tak luput dari mengingat Allah. Salawat beriring salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang mulia, yang kita sangat berharap nantinya bisa berkumpul lagi dengan kita. Berharap kita termasuk ke dalam orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari teman-teman, di Jumat yang berkah ini kita sama-sama bersolawat untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaik. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaik. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaik. Mudah-mudahan salawat beriring salam senantiasa tercurah untuk Rasulullah, keluarga beserta para sahabatnya yang mulia. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali teman-teman, hari ini Allah masih berikan kita kesempatan hidup dan keistiqomahan untuk terus menyampaikan risalah Islam yang mulia ini. Doakan kami agar kami tetap istiqomah. Insya Allah hari ini kita akan kembali ya membahas lanjutan dari kitab Al-Hikam, yaitu hikmah nomor 9 dan seterusnya. Alhamdulillah teman-teman, apa kabarnya? Kita sapa-sapa dulu ya teman-teman online, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan tetap istiqomah dengan iman dan Islamnya. Amin ya Allah ya mujibas sailin. Karena kita sudah kedatangan pemateri kita yang nantinya akan bareng-bareng ya kita sharing terkait apa sih hikmah selanjutnya dari kitab Al-Hikam yang nomor 9 dan seterusnya. Kita sapa-sapa dulu nih Ustadz Denis, Masya Allah. Yunda mohon maaf agak canggung karena seperti sudah lama gitu tidak berbicara di depan lagi ya Ustadz ya. Masya Allah. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk bertobat. Masya Allah ya. Kenapa Ustadz bisa jawab seperti itu gitu kan? Itu pasti adalah buah dari keimanan kepada Allah, dan mudah-mudahan kita nanti bisa belajar ya. Kita bisa belajar ya untuk setiap kali ditanya tuh benar-benar ya Allah, benar-benar kayak merendahkan diri kita, karena memang kita rendah, kita ini hina. Nanti Ustadz bakal jelaskan lebih lanjutnya. Baik teman-teman, langsung saja ya, boleh dibuka buku catatannya. Insya Allah Yunda akan langsung bacakan ya hikmah Al-Hikam nomor 9. Kita langsung lanjut saja ya teman-teman. Yunda izin bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Beraneka warna jenis amal perbuatan, karena bermacam-macam pula pemberian karunia Allah yang diberikan kepada hambanya. Nah, Ustadz, hikmah Al-Hikam yang nomor 9 ini lumayan singkat, jadi masih menimbulkan pertanyaan sendiri nih di kepala Yunda. Maksudnya apa nih Ustadz terkait hikmah Al-Hikam nomor 9? Karena dikatakan di situ beraneka warna jenis amal perbuatan ya, berarti berbagai jenis ya amal perbuatan kita, karena bermacam-macam pula pemberian Allah. Nah, maksudnya apa nih Ustadz terkait hikmah nomor 9 ini? Apakah ya yang dari sekilas yang Yunda baca, apakah memang beragam amal perbuatan, maka apa boleh gitu kita mengerjakan yang kita sukai aja gitu. Jadi kita istiqomah di situ aja, tapi yang lain aduh ntar dulu deh, atau
bagaimana sebenarnya Ustadz terkait hikmah Al-Hikam nomor 9 ini? Silakan Ustadz, tafadhol. Masya Allah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya cukup mudah dimengerti karena memang ibadah di dalam Islam ini ada amat sangat banyak ya. Bahkan salah satu keuntungan atau kelebihan atau keutamaan dari Islam itu adalah kegiatan apapun bisa jadi bernilai amal soleh ya, bisa jadi pahala asal niatnya benar untuk mengejar ridha Allah dan juga tentunya ittiba mengikuti apa yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka selagi niatnya benar dan juga contohnya ada, untuk yang sederhana seperti ingin makan, kita dulu menggunakan tangan kanan ya, jadi tidak sambil berdiri, juga tidak menggunakan tangan kiri. Itu makannya digunakan untuk supaya sehatnya bisa untuk taat, lalu mengikuti yang dicontohkan Rasul, tidak dengan tangan kiri tapi gunakan dengan tangan kanan dan juga duduk. Maka makan sajanya itu makan saja sudah bisa jadi pahala, apalagi ibadah-ibadah yang benar-benar memang pendekatan kita kepada Allah, dan itu emang amat sangat banyak. Kenapa? Karena memang nanti kita diizinkan juga kalau misalkan memang sukanya tilawah terus yang benar-benar kita tekankan. Walaupun tentu saumnya juga, tapi misalkan hanya yang fardu saja, yang sunnahnya enggak, karena misalkan fisiknya kurang kuat, maka kuatnya dibaca Al-Quran sebanyak-banyaknya, silakan. Ada yang memang sudah terbiasa nahan lapar, tapi untuk baca masih terbata-bata, jadi dia mengejarnya di puasa, itu juga boleh. Jadi karena memang seperti yang kita ketahui kan pintu surganya ini ada banyak ya. Menurut riwayat yang disepakati ini ada 8 pintu surga. Namun kalau dari hadis yang sahihnya ini yang disepakati oleh ulama tanpa ada perbedaan itu ada 4 dari 8 itu ya. Hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Kalau Rasulullah SAW bersabda yang artinya tentang barang siapa yang berinfak sedikit saja untuk 2 kendaraan di jalan Allah, maka dia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Wahai hamba Allah, ini adalah hasil kebaikanmu. Nah, jika dia ahli sholat, maka akan dipanggil dari babus sholat, pintu sholat. Jadi ada gerbang sholat ya, yang pertama. Jika dia ahli jihad, maka dia dipanggil dari babul jihad, pintu jihad. Sekali lagi, jihad ini jangan diartikan sama seperti perang ya, tapi jihad itu sebetulnya luas ya. Bersungguh-sungguh dalam mengejar ridho Allah, ibadah luar biasa mencari nafkah untuk anak istri, itu juga sudah bisa disebut tergolong berjihad ya. Bahkan jihad yang paling kecil ya Ustadz, jihad melawan hawa nafsu. Iya betul, itu juga ya. Tadi ada sudah 2 pintu yang ini disebutkan dalam satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Pintu sholat, pintu jihad. Lalu jika dia ahli sedekah maka akan dipanggil dari babus sedekah, pintu sedekah. Dan juga jika dia ahli puasa ada babu royan, pintu aroyan ya, pintu puasa. Nah, Imam Muslim dalam hadis ini menyebutkan ada 4 pintu surga. Lalu di syarahnya, di penjelasannya, Al-Qadiyyat rahimahullah mengomentari hadis ini ada tambahan 4 pintu lain, yaitu ada babu taubah, pintu taubat yang kelimanya ya. Babu khaziminal gois, pintu menahan marah. Jadi menahan marah ini juga ada suatu keutamaan tersendiri. Orang yang sanggup menahan emosinya, ini ada derajat tersendiri yang lebih dimuliakan oleh Allah dibanding orang yang tidak sanggup mengelola emosinya. Ada lagi babul radiin, pintu orang yang ridho ya. Dan juga babul aiman, ini pintu kanan. Ini diriwayatkan tentang pintu bagi orang-orang yang masuk surganya itu tanpa hisab, udah langsung jalur khusus ya. Namun kalau misalkan kita baca kitab Fathul Bari, yaitu kitab syarah hadis Bukhari paling lengkap karya Ibnu Hajar al-Asqalani, ini ada tambahan yang lain, ada perbedaan pendapat, yaitu tanpa yang kelima menurut beliau ada lagi pintu haji ya, karena menurut beliau ini orang yang menyelesaikan rukun-rukun hajinya dengan sempurna akan mendapatkan pintu khusus tanpa keraguan ya. Lainnya menurut Ibnu Hajar al-Asqalani ada sama tadi, pintu yang menahan hawa nafsu, juga ada babul aiman, pintu yang kanan, dan terakhir ada babul zikri bagi orang-orang yang rajin berzikir kepada Allah ya. Jadi kalau disimpulkan tadi berarti disebutkan jadi ada 12 pintu, tapi
yang benar-benar disepakati oleh ulama tanpa ada perbedaan itu 4, karena itu disebutkan sendiri oleh Rasulullah SAW yang tadi hadis dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an. Yang 4 lagi ini ada pendapat dari tadi Imam Ibnu Hajar al Asqalani dan juga tadi dari Syarah Muslim dari Al-Qadi Iyad rahimahullah ya. Namun karena banyak pintunya, jangan kita pikirin jadi yang benar pintunya yang mana nih. Mendingan kita terus, ayo apa nih ibadah yang kita suka. Selagi Allah begitu membuka begitu banyak pintu, maka kalau kita ingin fokus kepada ibadah yang kita sukai itu diperbolehkan, dipersilahkan sampai benar-benar menjadi ahli untuk di bidang tersebut ya. Sukanya kuatnya tadi puasa, silakan. Ada bagi hamba yang sering puasa dikejar dari puasanya karena mungkin tilawahnya tidak kuat sebanyak yang lain, karena mungkin kalau baca, ada orang yang kalau baca matanya pusing, nggak kuat menahan lama-lama ya, atau kalau baca cepat ngantuk ya dan sebagainya. Jadi belum halaman selanjutnya udah begitu buka aja udah ngantuk Ustaz. ya jadi bebas ya, mau yang mana aja yang mau diamalkan selagi Allah memang membuka begitu banyak pintu surga. Sebisa mungkin kita serang semuanya jika disanggupi ya, tapi jika tidak pun asal masuk dari pintu yang mana saja, asal ujung-ujungnya tetap surga insyaallah. Masya Allah. Jadi teringat yuridullahu bikumul yusra. Jadi Allah itu hendak memudahkan sebenarnya Ustadz ya. Jadi maka kalau misalnya teman-teman nih kuatnya mungkin puasa, jangan berkecil hati ya Ustadz ya, tetap aja konsisten di puasa, maka insya Allah bisa masuk surga dari pintunya puasa gitu ya Ustadz ya, kurang lebih Babul Royan. Atau misal nih teman-teman mampu berjihad, jihad ini seperti apa? Jihad ini luas ya. Misal nih seorang suami mencari nafkah, tadi udah Ustadz jelaskan, atau seorang istri melahirkan, ikhlas dia ya, seorang istri hamil, jangankan yang masih hamil aja udah terhitung jihad ya Ustadz ya, karena memang menahan beban ya kehamilan yang mulai dari 1 bulan sampai 9 bulan, jika dia ikhlas mengharapkan ridha Allah, menjaga kandungannya dengan baik, maka insya Allah itu juga bagian dari jihad fisabilillah. Atau misalnya seorang jomblo ya, yang jomblo jangan berkecil hati, saya gimana jihadnya kayak gitu ya Ustadz ya, kadang kan jomblo ini ingin ikut berpartisipasi. Jadi saya gimana tuh katanya gitu. Ya bisa ya Ustadz ya, jomblo gimana Ustadz jihadnya? Puasa sebanyak-banyaknya. Seperti misal ya tahan diri ya, tahan dirinya dengan apa? Dengan memperbanyak puasa atau menahan hawa nafsu, melawan hawa nafsu. Itu juga bagian dari jihad dan insya Allah bisa masuk pintu surga dari babul jihad. Atau dari bebur sedekah ya Ustadz ya, babus sedekah, pintu sedekah. Misal teman-teman yang punya kelebihan harta ya Ustadz ya, kelebihan hartanya bingung mau digimanain, hari-harinya sibuk dengan shopping, ada baiknya kita memikirkan tidak hanya urusan dunia tapi juga memikirkan keselamatan nanti di akhirat, karena yang paling abadi adalah akhirat kita. Maka kita persiapkan, yang punya banyak harta ya sudah, ayo nih kasih motivasi dirinya supaya bisa masuk pintu surga dari pintu sodako atau babus sodako. Masya Allah, ternyata Allah memang benar-benar berikan kita kemudahan gitu ya teman-teman. Udah sangat baik ternyata Allah sama kita ya Ustadz ya, udah dikasih begitu banyak kemudahan. Maka kalau sampai kita nggak ngambil satu aja di antara miliaran kebaikan yang sudah Allah berikan, kemudahan yang sudah Allah berikan, maka harus dengan cara apa lagi ya Ustadz ya untuk menyadarkan diri ini. Yuna nggak bilang ke teman-teman untuk menyadarkan diri ini akan kasih sayang Allah kayak gitu ya Allah. Masya Allah, ini ternyata hikmah Al-Hikam nomor 9. Masya Allah, jadi kayak ketampar-tampar ya teman-teman ya, hikmah nomor 9 ini. Silakan Ustadz. Hamil wafat misal ketika melahirkan, ada riwayatnya, maka itu tergolong pasti syahid ya. Masya Allah. Maka insya Allah. Dan jangan sia-siakan, ini adalah tempat, dunia ini adalah tempat kita berbuat kebaikan banyak, karena nanti akan ada saat, ada waktu, ada hari di mana di waktu tersebut kita nggak bisa beramal soleh lagi walaupun kita ingin ya, yaitu di alam setelah kita wafat, kita meninggal. Setelah kita mati udah nggak bisa beramal soleh apapun. Tempat beramal soleh itu benar-benar cuma di tempat yang sekarang
ya. Masya Allah. Dan juga tempat ini tidak juga tempat beramal solih. Sebagai manusia kita punya peluang berbuat salah, maka di tempat ini juga selagi kita masih diberi nafas, diberi nyawa, maka tempat ini, dunia ini juga adalah tempat bagi kita untuk memohon taubat, untuk membersihkan diri kita, ya. Maka sebetulnya kalau dari sudut pandang akhiratnya saja, sebetulnya kita tuh udah amat sangat sibuk dengan ngurusin nasib akhirat kita aja. Karena kita sibuk beramal solih, juga sibuk bersihin dosa. Karena kalau kita bikin dosa mah, begitu dilakukan, mutlak pasti langsung kecatat nih oleh malaikat belah kiri. Tapi kalau kita ngelakuin amal soleh, ngelakuin ibadah, Baru belum tentu nih sama yang di kanan kecatat. Kalau niatnya salah, Oh, Masya Allah. misalnya kan, makanya ini nyambung lagi ke bab hati. Jangan sampai kita salah niat. Niatnya mah ibadahnya mah benar, sodako nih pemberian masker 1 juta buah, tapi ternyata tujuannya bukan untuk membantu sesama, demi supaya namanya naik, supaya nanti ketika pemilu akhirnya dia dianggap orang baik dan sebagainya. Naudzubillah. Maka alhamdulillahnya, berarti gimana cara kita menyikapinya kalau kita sebetulnya sudah akan sangat repot dengan memikirkan nasib akhirat kita. Ya nikmatnya di dalam Islam tadi, jangan lupa, karena semuanya bisa jadi ibadah, bisa jadi pahala, bisa jadi amal soleh, kita bisa tunggangi niat buat apa? Ingin ikut, jadi dia juga bisa ini sekalian nyiarkan dari Instagram. Baik, ya. Maka karena semuanya bisa kita lakukan, bisa jadi amal soleh juga, maka kita bisa tunggangi. Jangan lupa ibadah harian kita, ibadah apapun itu, bahkan itu untuk dunia, selipkan niat untuk mendapat ridha Allah, ya. Bahkan tadi untuk nyari sekedar mencari uang, tapi uangnya diniatkan nih, pengen berangkatin orang tua haji dengan ini, pengen ngasih nafkah anak istri, maka insya Allah ditunggangi. Dunianya dapat, tapi pahalanya juga dapat. Enaknya kalau udah ngejar buat akhiratnya, buat pahalanya, walaupun dunianya nggak dapet, nggak apa-apa, toh sudah dapat ridho di sisi Allah, sudah dapat kebaikan atau bekal supaya nanti setelah wafat dapat kebaikan, ya. Jadi nggak rugi walaupun hasilnya tidak sesuai keinginan dunia kita, ya. Insya Allah, lagi-lagi kembali ke niat ya Ustadz ya. Pentingnya niat ini, jangan sampai kita mengira kita di dunia udah ngelakuin semuanya Ustadz. Kita udah dakwah, kita udah ngaji, kita kayak udah ngelakuin semualah kebaikan selama di dunia, tapi pas di akhirat mana nih yang udah saya lakuin, kok saya nggak ada, bangkrut gitu ya Ustadz ya. Kok nggak ada sih yang udah saya lakuin. Ternyata karena salah niat itu tadi. Maka teman-teman sebisa mungkin ya, diri ini terus berusaha untuk membersihkan niat. Ketika mau melakukan sesuatu, coba deh tanya sama diri kita, apa ini benar-benar untuk Allah ya? Ketika pun ada terbesit gitu ya Ustadz ya, ada niatan-niatan yang lain, coba deh langsung istighfar, terus langsung ingat lagi nih tentang nasib akhirat kita. Sama seperti pesannya Ustadz, kita sudah sangat sibuk memikirkan nasib akhirat kita, ya. Harusnya. Dan insya Allah semuanya pasti ketika menyadari dia seorang hamba, pasti seorang hamba yang sudah menyadari bahwasannya dia punya sang pencipta dan dia akan kembali kepada sang penciptanya, insya Allah dia pasti akan sibuk dengan nasib akhiratnya. Bukan berarti ketika kita merasa sibuk dengan nasib akhirat, kita jadi seperti orang yang meninggalkan urusan dunia. Kan banyak sekali yang seperti itu. Nah, ada juga Ustadz pertanyaan, bagaimana nih ngebalancekan antara dunia dan akhirat? Atau bagaimana sebenarnya, apakah harus akhiratnya 80%, dunianya itu 20%, atau harus balance, atau sebenarnya apa harus adil kayak gitu? Sebenarnya gimana sih Ustadz ngebalancekan antara dunia dan akhirat kita? Tadi kalau pengen dibikin seimbang mas, secara waktu nggak mungkin. Kenapa? Karena kita 24 jam tidur, ya. Terus buat kerja aja udah berapa jam. Maha baiknya Allah yang tadinya menyuruh 50 waktu, ya, akhirnya jadi cuma 5 waktu ketika dulu Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW, ya. Cuma seperti berlipat ganda seperti 50 waktu tersebut, ya. Jadi kalau kita hitung lagi, sholat sehari cuma 5 menit, yang wajib 5 kali, berarti 25 menit. Allah cuma minta 25 menit dari 24 jam, maka selagi kita berikan 25 menit itu untuk Allah, sisa 24 jam itu Allah yang urus sisanya, ya.
Terus gimana agar seimbang? Ya nggak bisa seimbang sebetulnya. Terus gimana berarti caranya tadi? Ditunggangi supaya waktu kita sambil ngurus dunia tetap ada nilai akhiratnya. Dengan cara apa? Niatnya diluruskan. Memang dokter dari yang tadinya ngobatin orang sekedar pengen dapat duit, tapi diniatkan ini supaya untuk jadi amal soleh. Saya ngobatin dia agar dia nanti bisa jadi sehat, terus dia bisa ibadah lagi. Itu sekedar ada gerakan di dalam hati seperti itu, dari yang sedangkan gerakannya sama, misalkan sama-sama ngejahit luka, sama-sama ngecek pakai stetoskop, tapi tinggal hatinya kita arahkan ke arah sana, langsung ada nilai pahalanya. Apapun Selagi profesinya Ustadz niatnya ya, benar, iya. Selagi apapun, niatnya misal benar. kayak berdagang juga, jangan sangka teman-teman ya berdagang itu dia itu cuman cuman ngejar nilai materi. Kita nggak pernah tahu ya, mungkin dia niatnya satu, ikhlas karena Allah, mengharapkan ridhonya Allah. Dua, dia memang pengen membantu untuk memenuhi kebutuhan pembelinya, kayak gitu kan. Kita nggak ada yang tahu setiap niat hati seseorang gitu. Maka apapun profesinya, jika kita niatkan karena Allah, maka insya Allah bisa dapat dua-dua ya Ustadz ya. Dari segi nilai materi itu dunianya dapat ya, kemudian dari segi akhirat jika niatnya diluruskan juga insya Allah dapat, dan tidak akan menjadi orang yang begitu. rugi ya. Jadi menyikapinya seperti itu. Jadi kalau misalnya ada Buat pembelinya juga, pembelinya kalau juga ke pedagang kecil, coba ya Allah jangan ya, ditawar. beli kangkung cuman 1.000, 2.000 Ustaz naik. untungnya dia paling cuman berapa ratus perak atau bahkan lebih kecil lagi, masih ditawar. Kalau Giliran ke mall nggak ya Allah, mikir-mikir. nggak mikir-mikir, barang semahal apapun demi gengsi, demi penilaian makhluk. Alhamdulillah. Udah. Dan juga berarti jangan lupa selipkan niat ketika kita lagi belanja sesuatu di pasar ya, beli kangkung nih, bayarnya sama tetap 2.000, tapi niatnya di dalam hati nggak cuma supaya pengen makan kangkung, tapi mudah-mudahan ini juga jadi bisa rezeki bagi beliau, si tukang kangkung ini, si pedagang kangkung ini, agar dia nanti rezekinya bisa menambah untuk supaya anaknya sekolah, menuntut ilmu ya. Nilainya sama yang keluar, kangkungnya juga tetap dapat, tapi ada nilai kebaikan di dalamnya. Dan udahlah, jangan ditawar ya, nggak akan bikin kita tambah kaya dengan nawar irit-irit 100-200 perak ya, dengan ngasih ngelebihin 1.000 aja. Ini kangkungnya 4.000, kamu ngasih uangnya 5.000, udah nggak apa-apa, simpen aja. Ya Allah, mudah-mudahan lancar terus ya Pak usahanya. Dapat doa tulus dengan modal 1.000. Nah, itu dan yang kebanyakan sih sebenarnya doa-doa tulus itu diucapkan oleh orang-orang yang seperti itu ya Ustadz, yang kita temui. Mereka ngerasa bagi kita mungkin 500 perak, 1.000, 2.000 itu nggak berharga gitu kan. Tapi begitu ketemu sama orang-orang yang seperti itu, mereka itu kayak benar-benar syukurnya tulus gitu. Alhamdulillah, semoga nanti Allah mudahkan rezekinya Bapak, Ibu. Aduh, dapat doa yang benar-benar nggak mikirin apa-apa, cuman mikirin supaya kita dapat keuntungan gitu dari segi akhiratnya, karena dia nggak bisa balas dari segi materi lagi, tapi insya Allah doa-doa dia itu masya Allah. Jadi ya teman-teman, banyak sekali sebenarnya jalan-jalan kebaikan yang bisa kita tempuh, tinggal masalahnya ini hanya mau atau tidak ya. Karena percuma kita bahas sampai bagaimanapun kalau satu kata mau itu saja tidak mau dicoba gitu ya, dalam artian tidak maulah untuk membuka diri ya. Sama seperti kajian yang beberapa pekan yang lalu Ustadz sudah bahas bahwasannya hidayah itu sudah ada ya, tinggal kitanya ini mau jemput atau tidak. Allah sudah berikan begitu banyak sinyal-sinyal hidayah ya. Bahkan banyak sekali lah di dalam hidup kita dihadirkan orang-orang yang baik untuk menyokong agar kita taat, tapi kitanya masih cuekin. Maka ya kita sudah sama-sama paham bumi ini sudah tua, terus kita juga berada di fase keempat ya Ustadz ya, sebelum fasenya apa nih Ustadz, kehancuran ya, akhir zaman, kembali kepada Khulafa ar-Rasyidin ya Ustadz ya. Ini jadi kita sedang berasa di fase keempat, yaitu Mulkan Jabarian, pemimpin yang diktator. Tapi kita tidak mau bahas tentang itu. Kita kalau misalnya ya Allah berikan satu doa mustajab, maka kita bantu untuk bisa mendoakan agar pemimpin kita bertakwa kepada Allah. Karena sekali lagi ketika pemimpin itu bertakwa, dia akan membuat kebijakan yang berlandaskan kepada aturan Sang Pencipta. Insya Allah ketika
dari Sang Pencipta, maka tidak akan ada yang terzolimi, teman-teman. Ya, Yunda mau bahas sedikit, Ustadz, boleh agak keluar sedikit dari tema karena silakan. karena apa, lagi baru lihat berita kan tadi itu. Ternyata Amerika sedang kisruh ya, sedang mencekam seperti itu. Kericuhan, penjarahan, kemudian seperti ada demo karena ada apa ya, rasisme di sana dan lain sebagainya. Dari situ seperti Yunda melihat, ya Allah, kalau manusia itu tidak diatur oleh hukummu, walau mau sebagus apapun hukum manusia, dia hanya bertahan pada waktu tertentu, sampai waktu tertentu, gak akan bisa bertahan lama. Jadi Yunda kebayang, Ustadz, Islam itu dulu pernah berjaya ya, 2/3 dunia, dan aturannya dari zaman dulu sampai zaman sekarang tetap mutlak seperti itu. Dan seperti haji, tanpa perlu adanya apa, orang udah bisa berputar segitu banyaknya, ikut aturan kayak gitu, dan tidak ada yang terzolimi dan lain sebagainya. Nah, benarlah dari situ Yunda kayak belajar, Ustadz, bahwasannya hukum buatan manusia itu tidak akan pernah sama hukum buatan dari Sang Pencipta. Kalau hukum buatan manusia cocok di yang satu, menguntungkan di yang satu, tapi merugikan di yang lain. Kalau hukum buatan Sang Pencipta, pasti insya Allah cocok untuk semuanya, walaupun mungkin berat ketika melaksanakannya. Pendapat Ustadz gimana, Ustadz, terkait berita terbaru? Karena kita harus terus up to date ya, Ustadz, ya, dalam artian kita bukan ingin berspekulasi ataupun ingin kayak membesar-besarkan masalah, tidak, tapi kita ingin memberikan ibroh, pelajaran dari setiap apa yang kita lihat. Kan kita juga lagi bahas hikmah. Nah, pasti ada hikmahnya nih, Ustadz, di balik kisruh dari kejadian di Amerika. Menurut Ustadz sendiri seperti apa? Ya, jadi begitulah dengan hiruk pikuknya dunia yang padahal cuman sebentar, tapi kalau dipikirkan terlalu keras, dipikirkan terlalu repot, nanti pusing sendiri, stres. Kemarin nonton video tentang orang Korea asli yang menyebutkan bahwa di Korea itu perlu Islam. Kenapa? Karena di sana kompetisi tinggi, stres amat sangat tinggi, orang sama-sama membandingkan dirinya dengan orang lain. Kalau ternyata dia kalah, bahkan jika itu kalahnya karena fisik, sedangkan orang itu nggak bisa milih pengen lahir fisiknya kayak gimana, mereka bisa stres, mereka bisa bunuh diri, dan orang akhirnya terlahir dengan tujuan hidup seperti itu. Beliau sampai menyebutkan kenapa orang butuh Islam, karena di Islam itu yang paling dikejar ridho Allah. Ingat sekali lagi, tugas manusia cuma 3. 1. Lurusin niat. 2. Maksimalkan ikhtiar. 3. adalah bertawakal kepada Allah hasilnya. Kalau tiganya ini udah dipegang, yang berusaha dikejar ridho Allah, lurus hanya mengejar ridho Allah, maka ketika usaha gagal, ketika negara tidak berjalan sesuai yang diinginkan atau seharusnya, apalagi karena memang tidak mengikuti syariat Allah, dan ketika semua harapan kita, cita-cita kita, proyek yang kita kerjakan kerjaan yang kita lagi kerjain, apanya semuanya berantakan, padahal kita ikhtiarnya udah maksimal, tapi kalau nggak dapat yang tawakal dan niatnya tadi, repot nanti, karena pasti jadi stres. Repot, udah capek-capek, ternyata hasilnya tidak sesuai keinginan. Tanpa tawakal, stres nanti, karena patokan kebahagiaannya adalah hasil ikhtiarnya. Tapi kalau misalkan udah berusaha maksimal, walaupun ternyata gagal, di hadapan Allah nggak rugi, kita dapat pahala yang nanti itu akan amat sangat kita perlukan setelah kita wafat nanti, walaupun hasil dunianya nggak dapat. Jadi ya sudah, tenang saja, nggak akan jadi masalah, nggak akan jadi beban pikiran, walaupun nggak semudah itu, nggak semudah seperti bicara saja, karena memang ya begitulah, ilmu mengenal Allah dengan ilmu yakin kepada Allah tuh beda kafling. Sekedar kenal mah, tahu Allah itu satu, Allah itu maha kuasa, pencipta, pemilik, penguasa segala-galanya, Allah maha kaya dan sebagainya macamnya, udah tahu. Tapi untuk meyakini Allah ini maha kaya, kita kadang belum cukup yakin, ngerasa selama saya nggak ada kerjaan, saya nanti akan makan apa. Padahal dari lahir kita belum bisa kerja sampai udah bisa kerja, dulu belum bisa ngapa-ngapain, Allah tetap jamin rezekinya, ya. Tapi jangan
jangan karena hanya ada nikmat yang dihilangkan padahal hanya 100 nikmat yang lainnya jadi dilupakan. Naudzubillah. Sedangkan ada orang-orang yang di hadapan kita seolah-olah kita lihat ujiannya begitu banyak dan kita sama sekali tidak melihat apa kenikmatan yang dia alami, tapi ternyata beliau bisa menjadi orang-orang yang amat sangat bersyukur. Modalnya apa? Iman dan Islam itu tadi, keyakinan kepada Allah bahwa yang maha baik nggak mungkin zalim, bahwa yang akan membiarkan hambanya yang sudah taat malah mati kelaparan atau kemiskinan. Jika ada kepahitan yang dialami ketika berusaha pun, itu jadi pembersih bagi dirinya. Sehingga nanti ketika wafat, sudah tidak ada lagi dosa yang harus dipertanggungjawabkan. Sedangkan nanti ketika kita wafat, yang benar-benar kita butuhkan adalah ampunan dari dosa-dosa kita. Nggak akan butuh lagi dihormati orang, nggak akan butuh lagi dihargai orang, nggak akan butuh lagi jabatan. Yang benar-benar butuh cuman pembersih dari kesalahan kita. Maka, ayolah. Jangan, dunia silahkan dipikirkan, diusahakan, tapi jangan sampai hati kita terbungkus oleh dunia tersebut. Dunianya tetap dalam genggaman kita saja, biar suatu saat jika dia sudah kira-kira tidak bisa dipegang, dilepas pun tidak akan sakit hati. Kalau dunianya nempel banget di hati, ketika sudah terlalu nempel, seperti amplop yang ada perangkonya, dicabut perangkonya, sobek. Ketika dunia dicabut dari hatinya luka, ya. Maka kalau misalkan ternyata hanya sekedar digenggam saja tanpa menempel, ketika suatu saat memang harusnya ditinggal dan pasti akan ditinggal karena orang pasti akan meninggal, oke, ya sudah, tidak ada kelukaan nanti di dalamnya. Bismillah. Masya Allah. Terkait melepaskan kemelekatan, kaitannya sama hikmah nomor 10. Iya. Coba sekalian aja. Sekalian ya, kita lanjut ya teman-teman. Hikmah Al-Hikam nomor 10. Boleh dicatat teman-teman. Bismillah, amal perbuatan itu sebagai kerangka yang tegak. Sedang ruh atau jiwanya ialah terdapatnya rahasia ikhlas atau ketulusan dalam amal perbuatan itu. Masya Allah. Ini cukup mudah untuk dimengerti. Jadi di sini disampaikan Ustadz bahwasannya amal perbuatan itu sebagai kerangka yang tegak. Tegak berarti tidak gampang goyah ya Ustadz ya, tidak gampang dibengkokkan. Dan kemudian sedang ruh atau jiwanya ialah terdapat rahasia ikhlas atau ketulusan dalam amal perbuatan itu. Ustadz, banyak sekali orang yang masih belum bisa membedakan antara ikhlas dan ridho ini. Jadi banyak sekali yang misal ya ketika kehilangan sesuatu, oh saya sudah ridho, ada juga yang bilang saya sudah ikhlas kayak gitu. Sebenarnya apakah ikhlas dan ridho itu sama atau berbeda Ustaz terkait ikhlas dan ridho? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ikhlas itu ketika kita beribadah kepada Allah itu ikhlas. Nggak ada orang, ada yang lihat atau nggak ada yang lihat, tetap dilakukan. Beribadah kepada Allah, taat kepada Allah itu ikhlas. Ridho itu ketika mendapat ketentuan dari Allah. Ketipu orang, ya udah ridho. Dompetnya hilang, kecopetan, udah ridho. Nggak ridho juga nggak bisa kita kejar malingnya. Jadi ya sudah. Jadi perbedaannya di situ. Namun kalau kita sambungkan tadi ke hikmah nomor 10 ini, bahwa amal perbuatan itu sebagai kerangka yang tegak. Ibarat tubuh manusia bisa berdiri tegak karena ada kerangkanya, ada tulangnya. Coba kalau daging kita, kulit kita, tapi di dalamnya nggak ada tulangnya, benyenyeh kita, melewat seperti boneka gitu ya. Jelly. Nah yang jadi rohnya itu adalah keikhlasan di dalamnya. Maka kalau misalkan kita ibadah, walaupun gerakannya benar-benar sholat, benar-benar ada rukunya, benar-benar ada sujudnya, lisannya membaca bacaan-bacaan yang harus dibaca dalam sholat, tapi ikhlas, nggak ada keikhlasan niat kepada Allah, ya sama aja seperti orang yang lagi mati. Ada kerangkanya, bentuknya bentuk manusia, tapi ya mati, nggak ada rohnya, ya udah diem aja ngegeletak begitu. Ya, maka yang menjadi rohnya ini keikhlasan. Kalau kita bahas lebih lanjut, sederhananya apa sih ikhlas? Ikhlas ini bisa kita artikan lepas harapan dari makhluk. Ya. Yang dikejar tadi ini ikhlas itu kafling tentang bab beribadah kepada Allah. Ya, jadi nggak ada harapan apa-apa ke makhluk. Sedangkan kita sama-sama sadar kekecewaan itu berasal dari harapan.
Kapan jadi kecewa? Ketika harapan tidak tersampaikan, tidak terjadi, tidak kesampaian. Ketika harapan Nggak kesampaian. tidak berbanding lurus dengan kenyataan. Iya, akhirnya kecewa. Kecewa. Ya. Tapi bayangkan kalau harapan kita hanya ridho Allah. Walaupun kita kerja untuk nyari duit, tapi ternyata duitnya nggak dapat, Allah tetap ridho. Jadi kita berurusan dengan sesuatu yang keridoannya tuh luar biasa, nggak mungkin nggak kita dapat asal tadi niatnya lurus. Ya, kalau kita ternyata masih kecewa karena tidak dapat, ya apa tuh dunia mah? Kalau mau dibahas kesana lagi, kalau Rasulullah SAW bersabda membahas hadis yang maknanya jika dunia dan seluruh isinya ini di hadapan Allah itu ada harganya, bahkan jika hanya sebelah sayap lalat, maka orang kafir itu nggak akan dikasih minum segelas pun oleh Allah. Jadi maksudnya dunia ini di hadapan Allah tuh nggak ada arti dan nggak ada harganya sama sekali. Makanya biarin tuh orang kafir dikasih harta, dikasih kekayaan, kasih jabatan, kasih popularitas. Karena jabatan, popularitas, kekayaan yang dunia itu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dunia itu nggak ada artinya di hadapan Allah. Kenapa nggak disebutkan di dalam hadisnya menggunakan debu? Karena debu mah dikumpulin satu truk bisa laku dijual. Di toko bangunan kan jual pasir itu kan dari kumpulan debu, masih ada harganya. Sayap lalat mah udah bener-bener nggak ada harganya. Ya. Kalau misalkan dunia ini ada harganya seimbang aja sama sebelah sayap lalat, jangankan duit, jangankan popularitas, jangankan jabatan, jangankan kekayaan, segelas air minum aja Allah nggak akan mau kasih ke orang kafir. Tapi saking di hadapan Allah nggak ada artinya dunia itu, maka ya sudah, kasih aja, walaupun dia nggak pernah sholat, walaupun bahkan dia menistakan agama dan sebagainya, nggak ada masalah. Tapi ingat sekali lagi, bukan berarti kita nggak boleh punya dunia. Maksudnya, tapi jangan diperbudak dunia. Dunia hanya dalam genggaman tangan kita saja. Nah, ini yang sebenarnya harus kita bantu ya Ustadz untuk terus sampaikan di tengah-tengah masyarakat. Kenapa? Karena hari ini banyak sekali sebenarnya pertanyaan-pertanyaan, Allah itu adil nggak sih kalau misalnya kayak kita yang beriman itu malah dikasih ujian kayak gitu, sedang mereka yang kafir Allah kasih kekayaan. Bahkan ada lagi yang bikin data tuh kayak lebih banyak tuh orang kaya yang mohon maaf non muslim kayak gitu, Allah kasih semua sama mereka. Nah, pemahaman yang tadi Ustadz sampaikan bahwasannya saking memang dunia ini gak ada harganya di hadapan Allah, makanya Allah kasih sama mereka yang mohon maaf belum beriman, dalam artian kafir ya bahasa ini. Maka inilah yang harus kita bantu ya teman-teman yang semua yang menyimak, bantu sampaikan bahwasannya bukan berarti ketika Allah berikan ya kenikmatan, harta, popularitas kepada mereka ya, Allah itu menyayangi mereka ya, dan Allah itu tidak sayang sama kita yang taat dan lain sebagainya. Tapi kebalikannya, saking gak berharganya dunia, ya udah dikasih aja tuh sama mereka. Nah, kita kenapa sulit kayak gitu Ustaz? Bahkan sampai ada yang bilang kok orang Islam tuh butuh kayak meres keringat gitu baru dapat yang bisa lah gitu, dan butuh beberapa ini baru bisa naik segala macem. Kenapa susah banget kalau yang muslim itu mencapai kayak gitu tahta jabatan seperti mereka yang non muslim kayak gitu. Nah, padahal kan kitanya gitu yang beriman kepada Allah, kitanya yang punya Allah kayak gitu. Allahnya juga lebih tahu. Ini hamba nih kalau dikasih kekayaan nanti dia terlena, nanti dia malah jadi lupa kepada Allah, malah jadi banyak maksiat, makanya nggak Allah kasih. Itu juga salah satu alasannya. Tapi ya begitulah, jangan sampai kita silau. Kalau tadi sampai ada pertanyaan Allahnya, apakah Allahnya adil? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Allahnya adil atau apa Allahnya nggak adil? Udah terlalu adil Allahnya. Kalau misalkan Allahnya pengen benar-benar adil, ya udah datang petir menyambar ketika kita maksiat. Tapi ternyata enggak juga, kita masih diberi kesempatan tobat saking maha baiknya Allah ya. Dan kadang kita bertanya kepada Allah, bertanya ke orang-orang, ini Allah adil nggak sih? Kalau Allah mau nanya balik lagi ke kitanya, manusia, kamu teh adil nggak? Selama ini udah dikasih berapa banyak nikmat, kenapa masih maksiat terus ya? Tapi Allah masih dibiarin. Tiba ada suara dari langit nanya adil atau enggak.
Maka Tapi memang benar-benar ya Ustadz ya, kenapa mereka dikasih ya karena satu, dunia nggak berharga gitu bagi Allah. Kemudian kenapa kita nggak dikasih ya karena Allah sayang sama kita. Dalam artian kalau dikasih kayak Ustadz bilang tadi, kalau dikasih malah bikin bisa jadi lalai, kita zolim, bisa dan jadi juga kita kitanya bisa zalim. jadi nggak butuh itu. Iya, dan Allah tahan itu atau Allah ulur-ulur itu, atau mungkin Allah tidak berikan semuanya seperti yang Allah kasih kepada non muslim, karena Allah tuh pengen gitu ya kita dekat sama Allah. Karena kebanyakan manusia kalau diberikan nikmat jauh lebih mudah untuk melupakan Allahnya dibanding ketika diberikan ujian. Kalau diberikan ujian pasti lebih dekat ya, tahajudnya lebih rajin, baca Qurannya lebih banyak ya, ketika sedih pasti deket-deketnya ke Allah tuh. Tapi Terus, kalau misalnya diberikan nikmat, udah deh balik lagi ke aktivitasnya, lalai dan lain sebagainya. Maka masya Allah luar dan biasa. bedakanlah keinginan sama kebutuhan. Kalau kita bicara butuh mah, sepatu yang yang kita butuhkan cuma sepasang. Tapi kenapa ada orang yang punya sepatunya sampai 50 pasang? Kan karena keinginan. Dan ingat itu bakalan dihisap ya teman-teman. Jadi kayak teguran juga sih buat diri kita, terutama kita yang menyampaikan. Jadi kayak cek lagi deh barang-barang kita gitu ya, mana yang sekiranya masih dipakai mah boleh ya Ustadz ya, sekiranya masih dipakai, punya gamis 5 dan memang 5-5-nya itu teman-teman pakai, atau punya baju koko 10 dan sekiranya 10-10 masih dipakai, ya monggo silahkan gitu. Tapi sekiranya sudah 20, misal punya 20 gamis, tapi dari 20 itu ada misal 5 yang jarang banget dipakai Ustadz. Nah itu harus sesegera mungkin ya Ustadz untuk dieksekusi, diberikanlah kepada teman-teman mungkin yang membutuhkan atau keluarga, agar nantinya tidak memberatkan kita ketika hari penghisapan, karena itu akan ditanya kayak gitu ya. Masya Allah luar biasa nih, banyak sekali Jadi orang ikhlas. ilmu yang kita dapatkan sore Dan ini. ikhlas ini adalah satu-satunya dulu ketika setan, jin diusir dari surga karena tidak manut kepada Allah untuk diperintahkan menyembah kepada Nabi Adam alaihissalam karena kesombongannya, dan akhirnya dia dilaknat oleh Allah ya. Maka di situ setannya pun, merekanya berjanji, iblisnya berjanji akan ngajak manusia kan sebanyak-banyaknya ya, dan mereka meminta penangguhan sampai hari akhir nanti untuk terus menggoda manusia ya. Namun set iblisnya sendiri menyebutkan ada satu golongan manusia yang tidak akan bisa saya goda, yaitu orang-orang yang mukhlis, yang ikhlas kepada Allah. Karena yang dikejar udah benar-benar Allah doang. Dia maka setan nih, iblis nih mau bisikin lewat mana lagi? Ayo kamu kejar jabatan supaya nanti bisa dihormati orang. Udah nggak ngejar dihormatin orang, udah ngejar ikhlas, pengen ngejar ridho Allah aja. Ayo kamu itu bisnis sebanyak-banyaknya, udahlah azan mah tinggalin dulu aja. Udah nggak ngincer duit. Maka setan juga, iblis bingung, udah nggak bisa diapa-apain lagi kalau orang udah ikhlas bener-bener ngejar Allah. Maka kita pengen bercita-cita ke sana, jadi seseorang yang udah menyerah setan untuk menggodanya. Ketika akhirnya sudah bisa taat pun, akhirnya setan ngegoda, kamu tuh udah mulia, udah suci, lebih pinter, patut dihormati. Karena orangnya ikhlas, enggak lah, ini mah saya bukan karena saya taat ibadah, ini mah Allah tolong saja berikan hidayah untuk bisa ibadah, Allah yang berikan kesehatan sehingga bisa ke masjid. Bingung lagi sih iblis mau ngebisikin lewat mana lagi. Maka mudah-mudahan kita bisa ikhlas. Berarti dari situ tuh kayak ternyata semakin tinggi juga ya keinginan kita untuk beribadah, kemudian memurnikan niat kita. Nah, si iblis atau setannya ini juga upgrade diri, dalam artian kalau misalnya dia kita bawa dulu, bosnya lagi. Iya, jadi misal dia bawa bosnya lagi. Misal kalau masih deretan sholat nih, kamu aja masih level sholat aja masih belum istiqomah gitu. Kemudian udah istiqomah, akan terus berganti ya Ustadz ya, iblis ataupun setan yang menggoda kita. Dia juga ada jabatan-jabatannya. Ada jabatannya, ingat teman-teman. Ada tingkatan-tingkatannya. Jadi ya, ketika iblis ataupun setan tidak berhenti untuk mengupgrade diri mereka, maka kita juga yang Allah berikan akal, jangan pernah berhenti ya untuk terus mengupgrade diri kita. Ya kalaupun memang lelah, kemudian
ngerasa kayak hijrahnya sendirian. Banyak sekali kan sekarang Ustadz fasilitas-fasilitas yang hijrah bisa bareng-bareng, biar supaya teman-teman tuh ngerasa taat sama Allah tuh seru, dan banyak yang bisa dikerjakan. Karena banyak sekali orang yang bilang nanti kalau udah hijrah tuh kayak monoton gitu Ustadz, nggak tahu mau ngapain, gimana ya caranya supaya seru dan lain sebagainya. Banyak sekali sebagainya sekarang tuh prasarana. Penting kalau udah di jalan Allah, kalau bisa lari kejar Allah terus. Nggak bisa lari ya udah jalan. Nggak bisa jalan ngerondang merangkak ya. Nggak bisa merangkak ngesot diseret-seret. Yang penting jangan balik lagi, jangan mundur lagi. Toh kalau kita akhirnya mundur lagi, bandel lagi, akan ada hari di mana kita mikir lagi, masa iya ya mau kayak gini terus, dapat lagi. Dulu kan bisa nyampe hijrah, bisa nyampe tobat kan karena benar-benar sadar. Masa hidup mau kayak gini terus? Ini sadar ini bukan sesuatu yang Allah ridho. Karena kalau memang kehidupan kita pas lagi ngaco, itu kehidupan yang memang sudah Allah ridho, gak akan orang kepikiran tobat, gak akan orang kepikiran pengen hijrah. Ya, karena sadar itu salah, akhirnya ya udah, akhirnya dia hijrah, dia tobat, belajar ikhlas ya. Seperti apa ikhlas? Banyak ilmunya, seperti jantung ya. Kita tidur, kita ngapain aja, walaupun dia nggak pernah kelihatan, terus aja berdetak. Coba jantung komplain, protes, demo, 2 menit aja nggak berdetak, udah lewat manusia. Terus ada lagi Ustaz, belajar ilmu ikhlas, akar. Terus ada Akar lagi yang juga paling ini satu-satu berarti. akar jantung. Akar nggak kelihatan di bawah tanah, tapi berkat akar kena angin, pohon nggak tumbang, buah di atas bisa menyerap zat hara, nutrisi dari tanah, akhirnya jadi buah yang manis di atas. Yang dipuji mah buahnya, yang dipuji daunnya, bunganya yang cantik, akarnya nggak pernah dipuji. Tenang saja akar mah. Dan yang lebih luar biasa, belajar dari mana ikhlas? Dari gula. Itu baru mau Yuda bilang, gula. Dari gula Ya Ustadz ya. Ketika gula itu dibikin untuk teh ya, teh manis, kemudian bikin teh manis, ketika diinin nggak ada teh gula ya, tehnya nikmat. Kenapa disebutnya teh manis? Padahal manisnya karena gula, tapi disebutnya teh manis. Nggak adil tuh. Nggak adil. Martabak manis. Karena apa manisnya? Karena gula. Nggak disebut martabak gula, kenapa? Iya. Nggak adil. Ya. Atau tunggu, ketika kebalikannya tuh ya, udahlah dapat seperti itu, kemudian ketika sakit karena terlalu banyak mengkonsumsi gula, yang disebut gulanya, nggak disebut penyakit manisnya. Nggak ada penyakit manis ya teman-teman. Bikin kopi, ketika gulanya kebanyakan, gula disalahin, kebanyakan nih gulanya. Ketika gulanya terlalu sedikit, pahit amat, gulanya nih terlalu sedikit. Ketika nikmat, kopinya nih luar biasa. Padahal enak teh karena gulanya pas, kopinya masih segitu aja. Iya, giliran sakit, itu tadi disebut penyakit gula. Jadi benar-benar kayak kalau gulanya bisa ngomong, ya Allah, luar biasa ya Ustadz ya, kesabaran si gula. Kesabaran si gula, kesabaran si jantung, kesabaran si akar yang tidak pernah diakui tapi terus berbuat. Nah seperti itu juga lah kita ya Ustadz ya, sebagai manusia. Pesannya dari si akar, pesannya dari si jantung, pesannya dari si gula adalah tidak mesti kita selalu terlihat, tidak mesti selalu apa yang kita lakukan itu orang tahu dan orang memuji, tidak penting gitu ya. Yang penting adalah asal kita tetap bisa berbuat, dan berbuat itu kita niatkan untuk Allah. Maka insya Allah itulah sebagai tiket kita insya Allah untuk bisa bertemu dengan Rabb kita nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Waktunya tinggal berapa lagi Ustaz? Ntar lagi sih paling nanti insya Allah ini kesempatan ini 2 hikmah aja. Masya Allah. Kita buka sesi tanya jawab Ustaz. Silakan sih kalau ada mah, sambil kita terus ini aja. Teman-teman, kita buka sesi tanya jawab ya, bagi teman-teman yang punya pertanyaan, maupun jika keluar dari tema ataupun sesuai dengan tema, silahkan ya, dipersilahkan. Kita masih buka sambil menunggu teman-teman, jika ada yang bertanya kita sambil lanjut lagi ya Ustadz ya. Silahkan Mas, sekiranya ada kesimpulan dari 2 hikmah yang kita bahas sore hari ini Ustadz. Tafadhol. Iya, ikhlas aja udah. Yang dikejar ridho Allah aja.
Terus kalau ada yang nanya, terus buat apa tuh saya misalkan kerja jadi dokter yang bisa ngasih kesembuhan Allah, terus buat apa saya ngobatin orang? Ya buat jadi amal soleh. Mau orangnya nanti sembuh atau enggak, ikhtiar maksimal kita yang niatnya sudah lurus karena Allah, walaupun hasilnya nggak sesuai keinginan, tetap jadi amal soleh, nggak rugi. Orangnya yang disembuhin, diobatin, gagal sembuh, kalau niatnya sudah lulus karena Allah, pahala tetap dapat. Orangnya ternyata sembuh, tapi ngerasa ini tadinya tidak ada niat kepada Allah, hanya niat supaya dapat duit karena operasi itu dibayar, dan orangnya berhasil sembuh, duit dapat, tapi Allah nggak ridho, rugi juga, nggak dapat ini. Udah ikhlas aja. Gimana latihan ikhlas bisa dimulai dari beberapa pantangan, ya. Jangan selalu ingin dilihat orang. Udahlah, orang lihat atau tidak lihat, Allah mah selalu ngelihat. Jadi lakuin aja terus, nggak akan ada sia-sia, ya. Bahkan Allah ngelihatnya nggak cuma ke fisik kegiatan kita. Allah itu alimum bidati sudur, mengetahui. Allah tahu apa isi hati kita. Niat kita kebaca, niat kita ketahuan. Jangan ingin dilihat, jangan ingin diketahui, ya. Sama, nggak usah diketahui kegiatan kita. Jangan ingin diperlakukan spesial, dihargai atau dihormati, ya. Nah, nggak masalah punya jabatan, tapi saya punya jabatan, dihargai, dihormati. Yang dihormati dan dihargai jabatannya. Coba setelah 5 tahun menjabat, itu juga kalau nggak ketangkep KPK, setelah 5 tahun menjabat digantikan orang lain lagi yang dihormati, kitanya udah nggak dihormatin lagi, berarti jabatannya doang casingnya yang dipuja orang, ya. Selanjutnya jangan ingin dipuji, lah pujian makhluk. Manusia satu planet ini memuji seluruhnya, Allah nggak ridho, tetap siksa dapatnya. Begitu juga sebaliknya, dipuji juga harus beli mobil baru nih, masa udah kerja di perusahaan bergengsi mobilnya masih ini aja, mesti ngedit mobil baru. Udah datang mobil barunya, orang yang memuji, wih si itu keren udah ganti mobil, nggak ikut bantuin nyicil, tetap kita aja yang stres ngurusin cicilan. Dan berdurasi pasti kalau pujian makhluk, ya. Hari ini kita dipuji, besok ya bisa saja dicaci, ya. Jadi memang benar kata Ustadz bahwasannya capek lah kalau misalnya kita tuh masih kayak ngadepin ridhonya manusia. Cukup satu saja ridho yang kita kejar, yaitu ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena insya Allah lebih membuat hati kita tenang, ya. Kita juga jauh lebih bisa fokus, karena kalau misalnya kita ngejar ridho manusia jadi kayak bercabang-cabang, banyak sekali yang mau kita bahagiakan, baik dari segi lingkungan yang ini mau kita bahagiakan karena dia itu pengennya kita kayak gini, kemudian kita pun menjadi seperti itu, hingga akhirnya kita jadi melupakan nih, ya, siapa diri kita, ya, apa yang kita kejar, mau kemana kita sebenarnya. Jadi itu hilang, ya, hakikat kehidupan yang sudah kita tanamkan di dalam diri kita perlahan menghilang, karena yang kita kejar bukan lagi ridhonya Allah, melainkan ridhonya manusia. Na'udzubillah min dzalik. Maka tadi terakhir, jangan ingin dibalas budi, ya. Nggak usah lah mikirin pengen dibalas orang. Nanti kalau ternyata udah ngelakuin kebaikan, terus dianya nggak ngebalas dengan baik, terus kitanya malah ngegurutu sendiri, kesel sendiri. Dasar orang nggak tahu terima kasih, udah dibantu, udah ditolong. jadi dosa. Udahnya jadi dosa, udah mau jadi capek, rugi. Udahlah. Sedangkan Allah sebaik-baiknya pembalas, dan Allah kebaikan dan keburukan sekecil apapun, kebaikan kita juga nanti akan ada balasannya. Yang kita kejar tinggal mau kebaikan dari siapa nih? Kebaikan dari Allah atau kebaikan dari makhluk? Kebaikan dari makhluk mah terbatas, segitu-segitu aja, dan nggak bisa menyelamatkan kita. Tapi kalau udah kebaikan dari Allah, Masya Allah, luar biasa. Ada teman-teman yang ingin bertanya sebelum kita tutup, ya? Enggak sih kayaknya. Enggak ada, ya. Baik, mau kita tutup saja, Ustaz? Ya udah. Ya, alhamdulillah, ya, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah hari ini Allah berikan kita 2 hikmah yang mudah-mudahan dengan belajar dari 2 hikmah ini menjadikan kita seorang hamba yang benar-benar memurnikan segala aktivitas ibadah kita itu semata-mata karena Allah, hingga kita nanti tidak menjadi seorang hamba yang bangkrut di akhirat. Ya, kita ngerasa udah ngelakuin semuanya di dunia, tapi begitu nanti di
akhirat ketika kita melihat mana yang saya kerjakan di dunia kok nggak ada, ternyata itu disebabkan oleh niat-niat yang masih belum lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman, mudah-mudahan kajian kita sore hari ini ada manfaatnya, menambah keimanan kita kepada Allah, menambah keyakinan kita kepada Allah, membuat sadar diri kita bahwasanya kita yang butuh kepada Allah, membuat kita lebih semangat lagi ya untuk benar-benar serius mempersiapkan akhirat kita. Bukan berarti meninggalkan dunia sekali lagi, tapi kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa aktivitas dunia kita itu insya Allah itu bernilai juga nanti untuk akhirat kita. Itu saja mungkin yang dapat Yunda sampaikan. Kepada Allah kita berdoa mohon ampun. Kepada teman-teman semua yang menyimak, kita mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian ataupun ada hadis ataupun ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan kurang sesuai. Kita mohon koreksinya Ustadz ya. Dan kita mohon doanya, doakan kita semoga kita berdua tetap istiqomah untuk berdakwah, untuk menyebarkan risalah Islam, sehingga semakin banyak teman-teman kita yang tertarik belajar Islam, semakin banyak orang-orang yang hijrah, semakin banyak orang-orang yang pengen lebih dekat dengan Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu saja mungkin yang dapat Yunda sampaikan. Akhirul kalam, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita tutup dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Dan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.